Siapa tak kenal Jeff Bezos, khususnya di jajaran CEO perusahaan teknologi dunia. Bahkan karena kesuksesannya merintis bisnis yang ia geluti, yakni Amazon, Bezos juga menempati posisi pertama orang terkaya di dunia di sepanjang 2020 versi majalah Forbes. Namun beberapa waktu dekat ini dikabarkan Bezos undur diri dari Amazon, perusahaan yang ia rintis selama puluhan tahun lamanya. Nah, sebenarnya ada apa? Kita pantau ataupun kita lihat bersama dalam raksasa teknologi disapih pendirinya. Di sini memang kita ketahui di awal Februari 2021 kabar mengejutkan datang dari salah satu perusahaan teknologi dunia yakni Amazon, di mana sang pendiri sekaligus CEO Amazon Jeff Bezos resmi memberikan pernyataan bahwa dirinya mengundurkan diri dari Amazon. Merintis Amazon sejak 27 tahun silam. Nah, ini memang Bezos juga diketahui mempunyai alasan tersendiri yang mana menjadi landasan dirinya untuk mengambil keputusan bahwa melepas posisi CEO Amazon adalah jalan yang harus ia pilih. Dan beberapa alasan Bezos yang tersebar di lini masa menyebutkan bahwa Bezos ini memang selepas dirinya mengundurkan diri dari Amazon, Bezos akan berfokus pada sejumlah proyek begitu ataupun proyek sampingan, yang mana proyek-proyek ini adalah proyek yang nihil ia kerjakan apabila dirinya masih tetap berada di Amazon. Lebih lanjut, Bezos juga menjelaskan bahwa selama di Amazon dirinya tak memiliki banyak waktu luang, sehingga saat inilah waktu yang tepat untuk mengerjakan sejumlah proyek ini yang telah ia gagas pada waktu sebelumnya. Dan disebutkan pula terdapat 3 proyek yang akan menjadi fokus Bezos, yakni yang pertama adalah ada proyek Day One Fund, yang mana Day One Fund ini adalah organisasi nirlaba yang tentunya didirikan oleh Bezos, di mana dalam organisasi ini juga menyediakan jaringan-jaringan prasekolah bagi mereka yang kurang terlayani dalam dunia pendidikan. Nah, di sini siapapun yang nantinya begitu ya bersekolah dalam naungan Day One Fund juga akan menerima pembelajaran yang mana berbasis metode Montessori, di mana dalam metode ini dikenal bahwa peserta didik akan dipacu untuk memiliki sikap tanggung jawab, menghormati dan menjadi sosok yang penyayang setelah menerima pembelajaran dengan metode tersebut. Dan juga proyek yang lain begitu yang juga digagas oleh Bezos, yakni ada proyek yang ia namakan sebagai Earth Fund, di mana memang masih dalam lingkup terkait pendanaan. Di sini Bezos juga akan berfokus pada pendanaan untuk memerangi efek dari perubahan iklim dengan memberikan hibah kepada ilmuwan ataupun aktivis dan organisasi lain dalam upaya mereka guna kelestarian lingkungan dan melindungi bumi dari perubahan iklim. Nah, di sini memang sedangkan proyek yang selanjutnya ataupun proyek yang ketiga yang digagas oleh Bezos ini juga menjadi fokus Bezos adalah Blue Origin, di mana Blue Origin ini akan lebih berfokus pada pengembangan infrastruktur dalam menciptakan kemampuan penerbangan luar angkasa. Nah, kalau dilihat-lihat sih kayaknya bakal mirip SpaceX begitu ya, besutan Elon Musk. Nah, kita nantikan saja gebrakan Jeff Bezos dalam Blue Origin-nya. Lalu apabila kita melihat kinerja Amazon yang tentunya masih ada Bezos begitu ataupun di dalam Bezos di dalamnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020, bisa kita lihat di sini bahwa laba bersih yang dimiliki oleh Amazon masih berada di angka pada 2019 di angka 11,5 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu di tahun 2020 juga masih mengalami peningkatan begitu di angka 21,3 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Dan apakah selepas ditinggal oleh Bezos ini kinerja Amazon akan mengalami penurunan? Diharap sih enggak ya, karena memang kalau kita lihat kondisinya memang dipublikasikan pula Bezos di Amazon tidak sepenuhnya benar-benar lepas atau dijelaskan dalam rilis berita Amazon. Bezos akan tetap berada di posisi eksekutif chairman Amazon dalam mengamati perkembangan perusahaan teknologi tersebut. Lalu siapa lagi sosok-sosok hebat atau pendiri perusahaan teknologi yang juga memutuskan untuk hengkang dari perusahaan yang ia dirikan? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang ada sejumlah perusahaan teknologi, yakni Apple, Microsoft, dan juga Alphabet, di mana ketiganya diketahui juga masuk begitu ya dalam jajaran perusahaan yang ditinggal oleh pendirinya. Nah, di sini di mana Apple oleh Steve Jobs, lalu Microsoft juga oleh Bill Gates, dan Alphabet ini oleh Larry Page dan juga kawan-kawannya begitu ya di Alphabet. Nah, pengunduran diri dari masing-masing CEO perusahaan teknologi ini memang memiliki alasan yang beragam, walau kita ketahui untuk Apple sendiri ditinggal oleh Steve Jobs memang dikarenakan kematiannya pada Oktober 2011 silam setelah dirinya mengundurkan diri dari CEO Apple di Agustus tahun 2011. Nah, di sana juga banyak memang ataupun pihak yang menilai bahwa memang Apple ini sangat minim inovasi begitu ataupun gitu-gitu aja saat Steve Jobs sendiri meninggalkan perusahaan yang ia dirikan ataupun Apple. Tapi walaupun Steve Jobs tak memimpin Apple lagi, bisa kita lihat di sini kinerja Apple dilihat dari laba bersihnya saja juga masih berada di angka 22,2 miliar dolar Amerika Serikat
pada tahun 2019 dan juga di tahun 2020 masih terjadi peningkatan di angka 28,7 miliar dolar Amerika Serikat di tahun kemarin ataupun di tahun 2020. Begitupun dengan juga Microsoft. Dan juga memang kalau kita lihat di sini Alphabet setelah ditinggal oleh CEO sekaligus pendirinya di sini juga masih kinerjanya masih mencatatkan laba bersih. Memang untuk Microsoft sendiri di tahun 2019 masih mencatatkan laba sebesar 39,2 miliar dolar Amerika Serikat ataupun Alphabet di tahun 2019 juga masih mencatatkan laba di angka 10,6 miliar dolar Amerika Serikat dan keduanya masih sama-sama ada peningkatan begitu laba dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang mana untuk Microsoft masih terjadi peningkatan ataupun berada di angka 44,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan untuk Alphabet di angka 15,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, di sini memang lalu bagaimana ya keadaan Facebook begitu ya yang memang kita lihat di sini tak ada ataupun belum ditinggal oleh pemiliknya dan juga masih bersama Mark Zuckerberg yang bisa dibilang menjadi last founder CEO in Big Tech atau CEO pendiri terakhir di salah satu perusahaan besar teknologi. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini setelah Jeff Bezos begitu meninggalkan Amazon ataupun mundur sebagai CEO, kini Mark Zuckerberg juga menjadi sosok CEO sekaligus pendiri perusahaan teknologi besar dunia yang masih duduk ataupun mengampu jabatannya dan menjadi nakoda di Facebook. Walaupun sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019, di sini memang Facebook juga sudah ditinggalkan oleh sejumlah para eksekutifnya begitu ya, eksekutif di dalam internal Facebook. Di sini juga dengan total 9 petinggi Facebook ataupun eksekutif Facebook hengkang dari perusahaan teknologi tersebut. Nah, di sini masih memiliki ambisi besar bahkan pada beberapa waktu terakhir atau pada saat rilis kinerja keuangan Facebook pada kuartal keempat tahun 2020, Zuckerberg juga secara terang-terangan begitu menganggap Apple sebagai pesaing terbesarnya ataupun yang ia lihat untuk menjadi pesaingnya di masa depan. Nah, memang di mana iMessage milik Apple ini memang dianggap akan mempengaruhi kinerja dari Facebook Messenger dan juga WhatsApp. Tapi apabila kita lihat dari sisi kinerjanya, Facebook memang masih mencatatkan laba ataupun laba bersih perusahaannya, di mana pada tahun 2019 saja untuk laba bersihnya berada di angka 18,4 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan di tahun 2020 berada di angka 29,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan atas kondisi ini kita nantikan saja apakah Mark Zuckerberg ataupun selaku CEO dari Facebook akan menjadi sosok yang juga akan hengkang dari perusahaan yang ia dirikan atau malah tetap bertahan dan memiliki ambisi besar dalam kemajuan Facebook. Kita tunggu saja.